keren amat sumpah. Halo Toys Lovers, di video kali ini saya akan mereview Godzilla vs King Ghidorah dari tahun 1991 guys, tapi ini yang versi Hydra-nya. Dan kalian bisa lihat di boxnya ini keren banget ya guys, banget kan. Dan ini mungkin pertama kalinya saya mempunyai Godzilla guys, jadi saya nggak bisa bandingin dengan yang lain ya guys. Ada sih, cuman itu NECA dan rada-rada sih kalau menurut gua. Tapi ya ini pertama kalinya saya mempunyai Godzilla yang action figure. Kenapa saya beli yang ini? Karena satu, harganya murah, dan dia menggunakan bentuk model dari tahun 91 yang saya suka, yang mirip kucing mukanya guys. Jadi inilah action figure Godzilla, dan ayo kita kulik. Dan ini dia guys, Godzilla-nya. Benar-benar seperti yang saya duga ya, keren banget. Nah, saya lihat di video, di foto-fotonya dan bagaimana bentuknya, ini adalah salah satu Godzilla yang gue suka banget. Daripada Godzilla yang lain ya, yang ada yang kerenan juga sih, tapi kayak GMK tuh belum saya beli, tapi ini salah satunya. Dan bentuknya itu guys, wah benar-benar deh, tidak bisa disangkal. Bentuk badan yang gede, paha kakinya yang besar, dan mukanya yang seperti kucing. Terlebih lagi buntutnya yang sangat panjang. Mari kita mulai dengan pergerakan kepalanya. Ya bisa lihat sini, dia bisa lin kiri dan kanan, dongak atas dan dongak bawah, dan putar kiri kanan. Dan yang membuat Godzilla ini menarik adalah di bagian lehernya ini. Terdapat 3 bagian di bagian lehernya, yaitu 1, 2, 3. Sebenarnya itu ada 3. Kalau kita gerakkan, dia sangat fleksibel sekali pergerakannya untuk dongak kiri dan dongak kanan. Jadi tidak kaku guys, tidak kaku. Yang biasanya kalau misalnya di action figure lain sangat kaku. Dan mulutnya yang bisa dibuka ini mempunyai feature yang menarik, yaitu lidahnya yang bisa digerakkan juga. Dan kita lihat di sini. Ini sangat detail banget sih untuk sebuah pergerakan ya. Dan ini yang membuat Giatos itu terkenal lah. Lalu kemudian kita bisa lihat pergerakan tangannya. Masih sebenarnya nggak terlalu bebas ya guys. Ya kecuali lengannya yang di sini yang saya bisa puter secara bebas. Cuman untuk bagian satu tangannya itu kayak ada sesuatu yang menghalang guys. Ya mungkin karena badan monster Godzilla gitu ya. Jadi dia nggak bisa dibilangnya kaku lah. Oh ini seperti kalian lihat itu kepalanya, kalau kita gerakin kepalanya juga keikutan gitu. Nah ini saya coba muter, ternyata nggak bisa, dan ya emang rada kaku sih sebenarnya. Tapi itu tidak apa-apa guys, karena menurut saya lebih bagus sih kayak gini jadinya. Dan tangannya yang bisa diputar juga, lengan tangan di sininya dia sebenarnya bisa dicopot, tapi nanti kita lihat aja tadi aksesorisnya. Lalu lihat kakinya. Untuk biasanya yang saya lihat di video Godzilla yang lain tuh kakinya tidak bisa diputar seperti ini sih, tapi ini sangat bebas guys, bebasnya. Jadi kalau kalian mau pose itu sangat gampang di action figure Godzilla ini. Jadi gila lah, walaupun nggak bisa split ya. Nah ini yang paling terkenal di Hiya, yang di review lain saya lihat dan saya coba, dan iya bentuk ekornya itu menjadi perhatian yang paling detail di Hiya ini. Selanjutnya adalah detail dari action figure ini. Kalian bisa lihat guratan-guratan di kulitnya itu yang hasil dari
bom atom itu benar-benar detail banget guys, dan benar-benar kelihatan kayak kulit kusam gitu loh guys, kayak kulit kering yang benar-benar kalau kita lihat serem banget. Dan mukanya yang unyu nih, unyu ini yang mukanya main kucing, benar-benar detail banget. Nah ini matanya juga, kelopak matanya bagus banget sih guys, benar-benar bagus untuk dilihat dibandingin dengan yang pertamanya. Jadi sebenarnya ada dua, yang satu biasa, satu heat ray. Yang biasa itu katanya agak aneh matanya. Nah di sini mereka buat lagi lebih bagus. Lalu yang selanjutnya ini yang sangat paling detail, yang paling agak suka adalah giginya guys. Dibuat satu persatu guys, lihat tuh, detail sedetail-detailnya. Saya aja sampai wah, ini niat sih ya, sangat niat sih ya. Biasanya kan kalau yang buat gigi-gigi kecil kayak ini mereka cuma dapetin satu persatu, dapetin semuanya kan. Tapi ini enggak, lihat. Wih, bahkan saya bisa ngerasa tajamnya itu gigi, bener deh. Lalu dan tidak kalah pentingnya adalah finnya sel finnya lah. Nah ini karena dia ada heat ray, makanya dia ada biru-birunya guys. Kalau misalnya mau atomic breath itu loh guys, nah pada saat mereka mau atomic breath jadi ada biru-birunya, dan lihat betapa detailnya selnya itu. Dan juga lihat yang saya tunjuk di sini nih, itu kayak ini loh guys, kayak kalau ada cahaya terang gitu, jadi ada sebagian cahaya dia jadi kayak mau kelihatan gitu guys. Ini detail loh ya, tuh itu gila loh, sangat-sangat detail untuk membuat action figure ini. Dan terlebih lagi ini translucent, lihat nih, saya kasihin cahaya di sini tuh, dan itu tembus padang ya, itu gila. Nah mari selanjutnya kita langsung ke aksesorisnya yang hanya 3 ini saja guys, dikit banget sumpah. Nah yang pertama adalah tangannya. Jadi di Hiya Toys ini mereka menyediakan 4 tangan, 2 tangan yang ada yang kebuka dan 2 tangan yang tertutup. Dan sebenarnya sih kalau bisa kasih saran ya, tangannya yang bisa gerak gitu guys. Emang karena kenapa ini saya coba melepaskan tangannya ini, aduh agak susah ya guys, sampai ada sedikit kecelakaan, nanti saya kasih tahu. Nah ini telah saya pasang lagi dengan tangan yang tertutup, keren sih. Jadi kayak dia mau atomic breath, jadi kayak tangannya nutup gitu. Cuman lihat ini kalian lihat kan tadi tangan saya berdarah ya, itu karena kukunya tajam banget. Jadi sebuah masukan lah tangannya kalau misalnya digerakin. Lalu yang di sini adalah atomic breath-nya guys, atomic breath-nya Godzilla. Wah cakep, walaupun dia nggak translucent, nggak yang tembus padang, tapi itu bagus loh guys. Dan ini caranya, jadi kalau kalian lihat bagian yang seperti itu tuh, congkelan, nah itu dimasukin ke mulutnya Godzilla seperti itu. Nah lihat nih, cakep ya guys. Jadi kayak kelihatan Godzilla-nya lagi atomic breath gitu. Sebenarnya dia nggak terlalu kenceng, ini ada alasannya. Dan sebelum masuk alasannya, gue pakai tembakin ke Mecha Godzilla. Atomic breath keren banget sumpah. Ini the best sih sebetulnya. Dan ini dia guys, kalau ditaruh ke atas itu jadinya berat banget, jadi sering jatuh. Nah cantolannya itu untuk menahan atomic breath-nya pada saat jatuh. Jadi seperti kalian ini, nah begitu. Dan inilah kenapa saya beli Godzilla ini. Harganya murah lagi dibanding dengan SHF. Harganya 1,7-an dan very worth it. Tidak hanya buntut yang bisa digerakkan, detail yang bagus, dan juga bentuk dari figur ini worth it guys, sumpah.
Sekarang kita masuk perbandingan. Yang pertama adalah dari Megazord Lord Cat. Kedua adalah Ultraman Mebius dari Ultraman Art. Ketiga adalah Victor Hoshimachi Suisei. Keempat adalah Mecha Godzilla. Dan yang terakhir adalah Space Marine 2 Captain Titus dari Joy Toy. Jadi, apakah worth it untuk beli Godzilla ini? Yes, sangat worth it. Tidak hanya artikulasinya yang bagus, tapi bentuknya yang benar-benar memukau, guys. Jadi, tidak usah bimbang, kalian buruan beli deh ini. Tidak ada 50-an, 100% worth it. Saya Dintos, guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Lihat, mirip kayak kucing kan?